Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kedatangannya teman-teman. Jadi hari ini kita suasananya santai saja karena kebetulan hari ini kita tidak ada hubungannya dulu dengan mata pelajaran IPA. Jadi kita mau dulu menyelesaikan tugas yang diinstruksikan oleh kementerian, diteruskan oleh Bapak Ibu pengawas dan diberi kita guru-guru di Jeneponto untuk menyelesaikan aksi nyata. Jadi sebenarnya saya di sini bukan sebagai pemateri, jadi saya cuma berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman dalam membuat aksi nyata. Nah, jadi sebentar saya akan berikan tips triknya. Nah, nanti sebagian besar waktu kita akan langsung mengerjakan. Mudah-mudahan setelah selesai dari pertemuan ini kita pulang dengan tidak membawa tangan kosong ya. Jadi minimal insya Allah 7 lah aksi nyata yang kita bisa upload hari ini. Ya, insya Allah kalau kita bekerja sama, berkolaborasi. Tapi syaratnya yang pertama ya harus sudah centang hijau di semua topik tak yang 1 sampai 7 itu. Ada yang belum kerja post-testnya? Ada? Karena syarat membuat aksi nyata ya kita harus selesai post-test untuk semua topik 7 itu yang diwajibkan oleh Bapak Ibu pengawas. Sebelumnya saya boleh tanya dulu, ada yang sudah upload aksi nyatanya berapa? Ada yang sudah 1 upload? 1. Ada yang sudah 2? Sedang proses. Ibu. Oh iya, ada yang menunggu hasil validasi. Maksud saya berapa? Validasi. 1. Ada yang 2? 2. Ada yang belum? Ya. Jadi untuk tata caranya mungkin kita bilang itu kesannya sulit. Itu biasa kita susah kerja, sulit, tidak ada waktu ya. Pokoknya semua udah Bapak Ibu guru sama kita semua, tidak ada waktu, beban administrasi di sekolah banyak, ditambah lagi ini mau mengerjakan aksi nyata. Mudah-mudahan setelah kita lihat contohnya Bapak Ibu bisa dan kita kerja secara berkolaborasi. Oke, untuk yang pertama, tips untuk mengerjakan aksi nyata, pastikan aksi nyata tidak mengandung plagiarisme, atau lebih baik kita memakai sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Artinya nanti kita kerja bersama-sama boleh, tapi usahakan kalau kita sebentar kerja kolaborasi jangan persis sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, itu intinya. Mulai dari desainnya, kemudian kata-katanya bisa kita pakai kata-kata, ada yang menyingkat, ada yang banyak, itu boleh. Yang penting tidak plek sama dengan punyanya orang lain atau langsung ganti nama. Itu pasti akan terbaca oleh tim validator, itu dia mengandung plagiarisme. Next. Yang kedua, untuk kita mengamati itu ATM, kita bisa cari referensi lewat YouTube. Ya, sekarang kan sudah banyak beredar ya. Itu kita bisa ambil contoh di situ. Kalau misalnya kita malas lihat videonya untuk merangkum materinya, kita bisa lihat di YouTube. Biasa banyak yang sudah dia buktikan dengan sertifikatnya atau dia bilang lulus validasi. Itu boleh kita ATM. Kemudian di PMM sendiri itu juga ada di bagian sebelah sini ada tulisan aksi nyata. Nah, itu adalah aksi nyata yang artinya aksi nyata yang menjadi rekomendasi PMM untuk kita lihat. Nah, itu artinya sudah lulus validasi dan itu kita bisa ATM. Nah, kalau kita lihat ada bagian untuk Anda, ada topik. Biasa kan kita masuk di tengah itu topik. Nah, di sebelah situ aksi nyata, itu semua aksi nyata yang direkomendasikan oleh PMM bisa kita lihat di situ dengan berbagai macam judul. Next. Yang kedua, ini yang paling penting, pastikan sesuai dengan tagihan yang tertera pada tiap topik yang kita pilih. Jadi kalau pada saat kita mau mengerjakan aksi nyata, kita disuruh dulu pilih aksi nyata yang mana. Biasanya ada 3 sampai 4, lalu ada peruntukannya untuk guru, untuk kepala sekolah. Kita baca dulu panduannya, yang mana dirasa hati tak
bikin. Ya, kalau misalnya ini susah, kita lihat lagi yang pilihan aksi nyata yang lain. Oh, ini mungkin mudah, ini bisa kita langsung ke siswa praktekkan. Oh, ini bisa kita praktekkan langsung dengan rekan sejawat. Itu kita pilih. Nah, dan lalu ada instruksinya. Nah, instruksi itu yang penting, apa yang diminta oleh PMM itulah yang kita penuhi dalam PowerPoint atau PDF aksi nyatanya. Selanjutnya, kemudian yang paling penting, kita harus mempunyai minimal 3 atau 4 umpan balik. Di mana-mana nanti setiap aksi nyata itu harus ada biasanya umpan balik, ya minimal 3 atau 4 lah, jangan 1. Nah, kemudian untuk umpan balik ini kita bisa berbagai cara kita lakukan. Yang pertama, kita bisa print out. Misalnya kita tulis apa yang kita mau minta umpan balik dari teman, kita print lalu kasih teman, tolong diberi umpan balik. Kedua, bisa lewat WA. Misalnya kita mau menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka, kita kirim lewat WA pribadi atau grup sekolah, minta tolong Bapak Ibu tolong beri umpan balik. Nah, setelah ada teman yang balas, itu yang kita screenshot lalu kita masukkan ke dalam aksi nyata. Itu bisa lewat WA. Kemudian lewat Google Form, kalau malas ngeprint, kita tulis di Google Form, tolong pertanyaannya itu kita isi di Google Form, kirim link ke teman, lalu dia jawab. Nah, nanti itu yang kita screenshot, kita kasih masuk di aksi nyata. Jadi berbagai cara bisa, tidak mesti harus di print, lewat WA pun bisa. Next, ini contohnya umpan balik, ini yang di sana lewat print out, ini misalnya lewat print, ini lewat Google Form. Nah, jadi intinya ada umpan balik berbagai cara bisa, kita screenshot lalu kita lampirkan. Tapi ingat itu minimal 3 atau 4. Bisa juga kombinasi, ada yang umpan balik, misalnya print out, lalu ada juga itu bisa. Yang penting jangan cuma 1. Lanjut. Nah, jangan lupa sertakan dokumentasi kegiatan yang diminta. Kalau misalnya kita melaksanakan aksi nyata menyebarkan pemahaman, ya berarti harus ada dokumentasi pada saat kita menyebarkan pemahaman. Seperti ini saya berdiri lalu difoto, nah itu kita tampilkan. Nah, itu saya harap mungkin teman-teman punya stok foto di HP-nya. Biasakan kita bicara di forum rapat itu kita tolong difoto, saya tidak apa-apa, bicara sambil berdiri. Kemudian sebentar juga kalau ada yang mau berminat setelah bikin presentasinya lalu mau tampil, itu di foto itu bisa ditampilkan. Jadi dokumentasi itu minimal ada di dalam setiap aksi nyata. Lanjut. Nah, yang tak kalah penting, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Ya, jadi kalau dokumentasi kita sertakan, ya minimal sesuailah dengan tagihannya. Misalnya misalnya saya membuat aksi nyata merumuskan tujuan pembelajaran. Adalah foto saya sementara depan laptop, sementara ceritanya bikin RPP, bisa. Kemudian ini misalnya ada aksi nyata misalnya mengajar, menjalankan proses diferensiasi, ada fotonya seperti itu. Kegiatan siswa misalnya diferensiasi produk. Jadi sebenarnya ini adalah stok-stok foto lama yang ada di laptop, itu bisa kita pakai. Jadi tidak mesti bilang mau bikin aksi nyata lalu kita betul-betul mau berdiri begitu, itu sebenarnya bisa kalau memang tidak ada sama sekali dokumentasi. Dan kalau ada dokumentasi yang tersedia di folder itu bisa dipakai. Yang penting sesuaikan dengan tagihan aksi nyatanya. Ya, foto ini mesti ada. Misalnya kita sediakan juga foto sementara kita kolaborasi sama teman, misalnya sementara santai-santai di ruang guru lalu seperti bicara, itu ambil saja fotonya, itu biasa berguna untuk melampirkannya ke dalam dokumentasi. Lanjut. Nah, pastikan menjawab refleksi dan deskripsi yang diminta. Jadi pada saat sudah mau upload, ini nanti akan tampil. Nah, ini yang tidak boleh di copy paste. Ini harus, jadi bisa kita kerja aksi nyata secara bersama-sama, tapi ini tidak boleh sama. Kita isi di sini karena pernah saya satu ditolak, dikembalikan untuk diperbaiki karena waktu itu memang ada satu yang saya copy paste dari Google dan dia langsung nyatakan mengandung plagiarisme sama dengan orang lain. Karena memang saya akui saya copy paste untuk mengisi karena malas begitu biasa. Ini ternyata di bagian inilah yang harus
penting kata-kata tak sendiri. Ya, bagian deskripsi sama refleksi. Jadi biasanya di sini tidak perlu panjang-panjang, paling dia minta ceritakan pembelajaran ini menguatkan, itu ceritakan saja sesuai aksi nyata tak. Refleksi, misalnya apa perubahan sikap yang Anda dan murid alami saat melakukan aksi nyata ini, ya bisa kita ceritakan. Oh, siswa merasa bersemangat dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh sama dengan teman yang lain. Next. Kemudian pada saat ingin mengunggah, ini harus diubah dalam format PDF. Yang sudah unggah pasti tahu. Jadi diunggah dalam format PDF maksimalnya 10 MB. Kalau lebih dari itu, berarti filenya boleh dikompres terlebih dahulu atau bagaimana lah dia bisa masuk atau diterima pada saat penguploadan. Lalu lanjut, apa masih ada? Nah, jika belum lolos validasi, kalau misalnya nanti sudah upload beberapa minggu kemudian dikembalikan, itu berwarna kuning. Kalau dia berwarna kuning, itu dia minta perbaikan. Maka perbaikannya itu ikuti instruksi dari validator. Kalau dia bilang mengandung plagiarisme, nanti dia akan jelaskan di bagian mana. Nah, di mengandung plagiarisme nanti kita perbaiki lalu upload ulang. Biasanya kalau sudah upload hasil perbaikan itu nanti tidak lama kemudian dia akan periksa lagi dan biasa sudah lolos validasi. Nanti di situ warna kuning kalau belum lolos validasi. Selanjutnya, nah apabila teman-teman sudah muncul sertifikat, mungkin yang sementara menunggu validasi, isi data diri dengan benar. Pada saat sertifikat pertama muncul, nah di situ isi datanya harus benar, karena setelah mengisi satu data sertifikat dan saat disimpan itu tidak bisa berubah lagi. Kalau nanti sertifikat kedua muncul itu sudah otomatis. Dan kalau ada kesalahan penulisan, gelar, sebagainya itu sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi pada saat sertifikat pertama nanti muncul, nanti dia akan minta isi data. Nah, itu pastikan data diri tak benar, karena ada teman salah, misalnya SPD S-nya besar, P-nya kecil, dan bisa pindah rumah lagi. Itu data-data seperti itu pada saat sertifikat pertama muncul, harap kita isi semua nomor NPWT kata, nomor misalnya NIPTA, tanggal lahir, itu diperbaiki pada saat pertama sertifikat muncul. Karena sertifikat selanjutnya sudah langsung otomatis kita sisa unduh, data diri kita sudah muncul dengan sendirinya seperti itu. Oke, masih ada? Nah, ini biasa pertanyaan, bolehkah kita mengerjakan aksi nyata bersama rekan guru? Itu boleh. Boleh, aksi nyata tetap, tapi pastikan laporan, deskripsi, dan refleksi yang tadi saya perlihatkan itu tidak boleh sama dengan yang lain, atau tidak boleh memiliki kemiripan dengan guru yang lain. Jadi pada saat kerja sama dengan teman yang lain, misalnya menyebarkan pemahaman, boleh nanti naik berganti-gantian. Misalnya kita punya forum rapat di sekolah, ayo kita kerja aksi nyata topik 1, boleh ganti-gantian presentasi, itu boleh. Isinya pun biasa, materi-materinya juga boleh sama. Yang penting bagian refleksi dan deskripsi pada saat diupload itu usahakan pakai kata-kata diri sendiri, karena ini kerjanya secara mandiri ceritanya. Oke, apa masih ada? Oke, nah selanjutnya saya ingin perlihatkan contoh satu aksi nyata yang dikirimkan oleh teman kita, kalau tidak salah kemarin Ibu Deng Sopeng ya, yang kirimnya. Kebetulan saya lihat supaya ya teman-teman bisa membandingkan. Ini salah satu contoh ya, Ibu Siti Norma. Ini aksi nyatanya. Oke, aksi nyata topik 2, dia pilih menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kalau saya lihat, oke, sudah cocok, sudah ada rangkuman materinya muncul di sini. Nah, ini untuk slide-nya ini bebas, terserah mau semakin banyak juga semakin bagus. Masuk Ci. Nah, ini semua materinya. Nah, yang tidak ada kira-kira apanya Bapak Ibu di sini? Ini sudah terakhir. Yang kira-kiranya Ibu Norma belum melampirkan apa? Umpan balik, benar sekali. Umpan baliknya Ibu Norma kebetulan ini umpan baliknya tapi tidak ada isinya. Jadi
teman lalu dijawab. Nah, ini belum muncul umpan baliknya di sini. Oh ya, ini mungkin yang tadi. Oke, mungkin sudah Nah, kemudian dokumentasinya juga belum ada. Dokumentasi pada saat Ibu Siti Norma melaksanakan aksi nyata ini, menyebarkan pemahaman. Nah, secara keseluruhan sudah bagusnya sisa itu 2. Paling kalau dikembalikan oleh tim validator, paling dia bilang sertakan dokumentasi sama umpan balik. Kemudian untuk contoh aksi nyata, misalnya ini. Saya perlihatkan satu contoh nyata topik 3. Ada yang mau kerja topik 3? Aksi nyata topik 3, saya pilih merumuskan tujuan pembelajaran. Kebetulan ya. Kemudian seperti biasa, slide-slide awal kita materi dulu, apa itu CP, dan materi ini bisa kita lihat di YouTube, bisa lihat referensi di Google, pindahkan ke Canva. Tidak mesti video kita tungguin dari awal sampai akhir lalu kita rangkum, itu tidak perlu, akan makan waktu yang lama. Apa itu tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran terdiri atas apa saja. Nah, sekarang saya lampirkan di sini ATP yang sudah dibuat. Kita screenshot atau snipping tool, masukkan di sini. Nah, ini ada beberapa alur tujuan pembelajaran. Saya fokus misalnya 1 TP. Kemudian ini 2 TP. Jadi bisa terserah Bapak Ibu, atau bisa juga RPP yang kita screenshot, atau bisa juga kita ketik tujuan pembelajaran kita. Jadi apapun boleh, yang penting karena ini pilihan aksi nyata merumuskan tujuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran kita tampakkan di situ. Nah, kemudian dokumentasinya sederhana saja karena ini aksi nyata merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, ini ada dokumentasi pada saat memang ini dibuat pada saat kita kolaborasi, misalnya pada pelatihan ada foto-foto kan. Nah, kita sertakan di situ. Dan ini umpan baliknya. Jadi umpan baliknya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kita tanya sama teman, apakah tujuan pembelajaran saya ini sudah sesuai dengan yang seharusnya? Nah, nanti teman jawab, oh iya sudah mengandung ini, sudah mengandung ABCD. Nanti dia komentari. Ini ada 3 slide untuk umpan balik. Boleh 1 slide isinya 3 juga boleh. Kalau lebih bagus lagi, ada foto teman pada saat pengisian umpan balik. Jadi pada saat dia kerja umpan balik, kita foto, kita lampirkan. Sudah simpel dan alhamdulillah lolos validasi dan muncul sertifikatnya. Ini untuk topik ke-3. Itu contoh. Kira-kira sudah ada gambaran untuk aksi nyata? Ada. Oke, kita bisa bekerja sekarang. Maunya kerja sendiri atau kita kerja dikerjakan? Begini kan ada beberapa topik itu yang kita bisa langsung kolaborasi di sini. Maksudnya begini, kita bikin satu materi PPT-nya itu bisa you.